Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala innaha satakunu fitnatun. Nanti suatu saat akan terjadi fitnah. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendengar pernyataan dari Rasulullah, bertanya, mal makhraj minha ya Rasulullah? Apa jalan keluar dari fitnah tersebut ya Rasulullah? Apa solusi untuk menghadapi fitnah tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan menjawab, qala kitabullah. Solusi dari fitnah tersebut adalah kitabullah, kitabnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Fihi naba'u ma qablakum. Dalam Al-Qur'an ada kabar umat-umat yang datang sebelum kalian. Wa khabaru ma ba'dakum. Di dalam Al-Qur'an terdapat kabar apa yang terjadi setelah kalian. Wa hukmu ma bainakum. Di dalam Al-Qur'an ada hukum atas apa yang terjadi di antara kalian. Huwal faslu laisa bil hazl. Man tarakahu min jabbarin qasamahullah. Al-Qur'an mempunyai hukum yang sangat jelas. Pemisah antara yang hak dan yang batil. Man tarakahu, barang siapa yang meninggalkan Al-Qur'an, mentelantarkan Al-Quran, qasamahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakannya. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahullah. Orang yang menginginkan petunjuk akan tetapi dari selain Al-Quran, maka akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hablullahil matin, digambarkan Al-Quran seakan-akan talinya Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat. Wa huwa dzikrul hakim wa huwa siratul mustaqim, dan masih banyak lanjutan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam Ad-Darimi. Karena itu Al-Qur'an sudah jelas bagaimana tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk. Orang yang menginginkan petunjuk dalam hidupnya, orang yang menginginkan solusi dari segala problematika kehidupannya, hendaknya dia kembali kepada Al-Qur'an. Dan orang yang memiliki kegundahan dalam kehidupannya, kegalauan dalam mengarungi kehidupan yang dia lewati bersama keluarganya atau bersama siapapun itu, hendaknya dia temukan solusinya di dalam Al-Quran. Diceritakan ada seorang wali min awliyaillah, daripada wali-walinya Allah, yang bernama Syekh Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Beliau ketika memasuki bulan Ramadan, yakhruju ila masjidihi birawghah wa yu'tunahu ahluhu kulla laylah qirs ya'kulu ba'dahu wal ba'd yatasaddaq bih in ahad hadar wa in ma had hadar yatrukuhu fi makan. Di bulan Ramadan beliau keluar dari masjidnya dan beliau membawa roti. Dan beliau berikan roti tersebut kepada keluarganya setiap malam, dan beliau potong menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama beliau berikan kepada keluarga beliau, dan bagian kedua beliau sedekahkan kepada orang lain di dalam masjid tersebut. Apabila ada orang, diberikan; apabila tidak ada orang, dibiarkan roti tersebut di tempatnya. Fa idza kharaja Ramadan wajadul kisar fi makaniha. Ketika sudah keluar bulan Ramadan, artinya ketika sudah selesai di bulan Ramadan, mereka, orang-orang yang ada di sekitar beliau, mendapati kepingan-kepingan roti yang sangat banyak di tempat tersebut. Maka orang-orang tersebut mengatakan, kaifa ma ta'kul? Bagaimana wahai Syekh Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, kenapa engkau tidak memakan kepingan-kepingan roti ini? Yaqulu lahum, ana illa ataghadza bil Qur'an. Aku cukup makan dengan Al-Qur'an. Artinya aku merasakan kenikmatan
ketika membaca Al-Quran hingga aku tidak butuh dengan yang namanya makanan ini, hingga aku tidak butuh dengan yang namanya makan roti ini, karena membaca Al-Quran buat aku itu adalah asupan makanan bagiku. Bagaimana derajat yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Syekh Muhammad bin Hasan Jamalulail. Bahkan disebutkan di sini ada seseorang yang bernama Abu Muawiyah Al-Aswad. Ini Abu Muawiyah Al-Aswad makfufal basar. Beliau tidak bisa melihat alias buta. Wa kana yuhibbu qira'atal Qur'an. Beliau sangat menyukai membaca Al-Qur'an. Wa kana idza fataha al-mushaf rudda basaruhu alaih hatta yafrugha min al-qira'ah. Ketika beliau ingin membaca Al-Qur'an, ketika membuka mushaf, membuka Al-Qur'an, dikembalikan penglihatannya dan bisa membaca Al-Qur'an hingga selesai membaca Al-Qur'an. Fa idza aghlaqahu kuffa basaruh. Ketika dia tutup Al-Qur'an, maka penglihatannya kembali seperti semula, tidak bisa melihat, buta. Fanudiya fi sirrih, maka fafna basaraka bukhlan alayka bih, walakin ghirna alayk an tanzura ila ghairina. Maka ada sebuah seruan panggilan yang tidak ada wujudnya, mengatakan, kami tidak tutup penglihatanmu karena kami pelit kepadamu, wahai Abu Muawiyah Al-Aswad. Akan tapi kami cemburu engkau melihat kepada selain kami, maksudnya kepada selain Al-Quran. Inilah keadaan para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu merasakan kenikmatan dan kelezatan dalam membaca Al-Quran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita daripada orang-orang yang selalu mengkaji, membaca Al-Quran dan hingga bisa merasakan kelezatan Al-Quran insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.